Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Ahmad, stambuk D701-19027 dari kelompok 2 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau UDT. Yang pertama itu ada definisi dari uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding sendiri merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat, di mana obat uji ini biasanya yang digunakan itu obat-obat paten yang beredar di pasaran, sedangkan ada juga obat generik yang ketetapannya sudah diatur. Adapun tujuan dari uji disolusi terbanding sendiri ini yaitu dia dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Kemudian adapun syarat dari uji disolusi terbanding sendiri ini yang pertama itu pada F1, di mana F1 ini adalah tingkat ketelitian. Syaratnya itu dia kurang dari sama dengan 10. Jadi dia kalau misalnya lebih dari 10 berarti dia tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat kedua itu ada F2, di mana F2 ini merupakan tingkat kemiripan. Syaratnya itu dia lebih dari sama dengan 50. Jadi kalau dia kurang dari 50 berarti dia tidak memenuhi syarat pada tingkat kemiripannya. Lanjut pada dissolution tester atau alat disolusi. Uji alat disolusi. Dissolution tester sendiri ini merupakan sebuah alat pengujian yang digunakan pada industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif. Alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan satu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja dari alat ini yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dia terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan panas air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang itu berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya itu tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Kemudian ada pun pornografi dari obat metformin sendiri itu yang pertama pada pH medium. pH medium pada obat metformin itu 6,8. Kemudian volume mediumnya itu 1000 ml. Kemudian volume samplingnya itu 5 ml. Kemudian panjang gelombang maksimumnya itu kurang lebih dari 233 nanometer. Dan terakhir itu untuk nilai Q dari obat metformin itu dia toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Kemudian lanjut ke syarat keberterimaan. Syarat keberterimaan ini nilai Q dari obat metformin itu sendiri dia nilainya 80%. Itu dapat dilihat dari farmakope. Kemudian untuk syarat keberterimaan itu yang pertama tahap S1 itu jumlah obat yang diuji tuh ada 6 tablet. Kemudian batas penerimanya dia tiap unit tidak kurang dari Q tambah 5%. Kemudian jika ada beberapa tablet yang tidak memenuhi pada syarat pertama, maka dilanjutkan ke syarat yang kedua, tahap yang kedua, di mana jumlah yang diuji itu ditambah dengan 6 tablet, jadi rata-rata jumlahnya itu ada 12 unit, di mana tablet yang 6 tablet pertama ditambah dengan 6 tablet kedua. Itu rata-ratanya itu sama dengan atau lebih besar dari nilai Q dan tidak satu unit sediaan pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Kemudian jika ada lagi tablet yang tidak memenuhi syarat pada tahap kedua, kita lanjut ke tahap ketiganya, di mana jumlah obat yang diuji itu ditambah 12 tablet, jadi semua hasilnya itu ada 24 tablet.
batas penerimaannya itu rata-rata dari 24 unit, di mana tablet yang pertama, tablet pada syarat pertama, kedua, dan ketiga itu dijumlahkan, kemudian rata-ratanya itu sama dengan atau lebih besar dari nilai Q dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, serta tidak 1 unit pun yang lebih dari Q kurang 25%. Sebagai contohnya itu, kita ketahui bahwa nilai Q dari tablet metformin itu 80%. Misal kita mendapatkan 6 tablet pertama itu nilainya ada 78, 95, 87, 77, 90, dan 84. Di mana syarat S1 itu dia tidak kurang dari nilai Q ditambah 5%. Nilai Q tadi itu 80%, ditambah dengan 5%, jadi hasilnya 85%. Nah, kita lihat pada 6 tablet ini apakah dia kurang dari 85% atau tidak. Jika ada yang kurang dari 85%, berarti dia tidak memenuhi syarat pertama. Pada 6 tablet ini ada 3 tablet yang tidak memenuhi syarat, yaitu 78, 77, dan 84, karena dia kurang dari 85%. Jadi kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu dia syaratnya lebih dari sama dengan nilai Q dan tidak 1 unit pun yang kurang dari Q kurang 15%. Mana Q kurang 15 ini hasilnya 65%, jadi dapat dilihat pada antara 12 tablet ini, kalau dia kurang dari 65% atau lebih dari nilai 85%, berarti dia memenuhi syarat. Adapun yang tidak memenuhi syarat itu 63 ini, terus 55, kemudian 61. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tahap ketiga karena masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, syarat ketiga itu dia lebih dari sama dengan nilai Q, kemudian 2 unit tidak lebih dari Q kurang 15%, yang hasilnya itu 65%, dan tidak 1 unit pun kurang dari Q kurang 25%, hasilnya itu 55%. Pada ke-24 tablet ini, yang tidak masuk itu ini nilai 40, nilai 52, dan nilai 50, karena dia nilainya kurang dari 50%. Kemudian kita lanjut pada aplikasinya. Yang pertama itu kita masukkan data. Nah, di sini ada data dari inovator metformin. Ini data metformin yang didapatkan, kemudian ke data obat A, kemudian ada data obat B. Lalu kita lanjut ke aplikasinya. Pada aplikasi ini, dia pada choose reference file itu kita masukkan data reference atau data inovator dari obat metformin ini. Kemudian pada kolom tes, kita masukkan obat A, file obat A. Nah, di sini ada number of bootstraps, itu nilainya 5.000, kemudian maksimal nilainya itu 10.000. Dan untuk confidence intervalnya itu, karena ini nilai Q yang digunakan, dan nilai Q ditambah dengan 5%, karena nilai Q dari obat metformin itu 80%, terus ditambah dengan 5%, jadi nilainya itu 85%. Kemudian pada sampling mode, kalau individual values itu dia kalau hanya
hanya satu jenis obat yang digunakan. Sedangkan kalau whole factors itu kalau kita membandingkan antara dua obat. Jadi kita menggunakan whole factors karena kita akan membandingkan antara obat A dan obat B. Kemudian untuk F2 auto dulu itu yang pertama ada no auto. Kalau no auto itu dia kalau nilai yang didapatkan itu tidak ada yang nilainya 85%. Kemudian untuk satu one profile itu dia kalau hanya satu nilai 85% yang didapatkan. Kemudian untuk two profiles dia kalau dia didapatkan lebih dari 85% yang didapatkan. Kemudian setelah kita masukkan datanya itu kita mulai start untuk mendapatkan nilai F1 dan F2-nya. Nah, dapat dilihat pada nilai F1-nya itu 27,84, kemudian untuk nilai F2-nya 42,45. Nah, untuk F1-nya itu dia tidak memenuhi syarat karena syarat dari F1 itu dia kurang dari 10, kemudian F2-nya itu lebih dari sama dengan 50, dan F2 dan F1 ini tidak ada yang memenuhi karena nilai F1-nya itu 27,84, sedangkan F2-nya itu 42,45, dan sehingga pada grafik yang didapatkan itu dia begini, beda. Karena kalau misalnya dia similar, itu bentuknya itu ini hampir sama. Oke, begini. Dia ke sini, bukan melewati ini reference. Begitu pula dengan obat B, kita masukkan obat B di sini. Kita start. Nah, ini dia hasilnya. Sama juga, F1 itu tidak memenuhi syarat. F1 itu tingkat apa ya? S1-nya itu F1 itu kan tingkat ketelitian. Nah, tingkat ketelitian itu tidak sesuai karena dia lebih dari 10, sedangkan syaratnya itu dia kurang dari 10. Kemudian F2-nya juga tidak memenuhi syarat, dia tidak similar karena dia kurang dari 50. Sedangkan syaratnya itu dia lebih dari sama dengan 50. Kemudian grafik yang didapatkan itu begini, tidak sama juga. Karena grafik tesnya itu melebihi grafik dari referensinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa obat A dan obat B ini dia tidak memiliki tingkat ketelitian dan tidak memiliki tingkat kemiripan dengan inovator obat metformin HCl. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.